Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya, sehat akalnya, dan insya Allah sehat duitnya. Amin. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita cara pembagian harta, baik melalui waris, wasiat maupun hibah. Seperti yang dijanjikan pada pertemuan terakhir kemarin, kita akan membahas tentang kajian maulid, yaitu bahasan pertama, ahli waris yang tidak gugur. Maksudnya ahli waris yang tidak gugur ini adalah ahli waris kalau dia ada, keberadaannya pasti mendapatkan bagian waris. Bisa ulangi lagi, ahli waris yang tidak gugur ini adalah ahli waris yang selalu muncul dan keberadaannya akan mendapatkan bagian warisan dari si mayit. Nah, ini yang pertama. Siapa saja yang termasuk ahli waris yang tidak gugur ini, yang tidak mendapatkannya, yang tidak goyah oleh kondisi apapun, saat dia hidup, ya, gampangannya si mayit meninggal, kemudian dia dalam kondisi hidup. Saat mayit itu meninggal, maka dia menjadi ahli waris yang kemudian pasti mendapatkan bagian. Gitu. Nah, siapa saja? Ini saya kutip dari kitab Matan Takrib yang sudah dipilih-pilih. Aslinya ada dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Jadi bapak-bapak yang ada mushaf di situ, ya, kita buka surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Nanti di situ akan ditunjukkan berapa bagiannya, ya. Kemudian kondisinya kayak apa, lalu kemudian kita terapkan pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yasqutu bihalin khamsatun az-zawjani wal abawani wa waladus sulbi. Wa man lam yasqutu, dan golongan yang tidak gugur hak warisnya, bihalin, dalam kondisi apapun, khamsatun, ada 5 orang. Yang pertama az-zawjani, suami dan istri, 2 pasangan, yaitu satu pasangan suami dan istri. Wal abawani, dan kedua orang tua.
Al abawani, kedua orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Berarti berapa? Sudah 4 gitu. Wa waladus sulbi, dan anak nasab tuh ya, anak kandung baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan tunggal dia mendapatkan berapa? Separuh. Ya kan? Kalau dia kemudian bersama laki-laki dia mendapatkan 1, laki-lakinya mendapatkan berarti 3, laki-lakinya 2, perempuannya 1. Begitu. Baik. Kaidah hijab. Kenapa ada hijab? Gitu. Ini penting untuk memahami ahli waris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hiku al-faraidu bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Maksudnya bagian faraid sudah ditentukan dalam Al-Quran. Di mana itu? Surah An-Nisa ayat 11, 12, ditambah surah An-Nisa ayat 176, ya kan? Maka hijab menurut bahasa adalah tutup atau mencegah, sedangkan menurut istilah kondisi yang seseorang tidak mendapat harta waris karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit, diurut dari keanakan, ya kan, kebapaan, kesaudaraan. Jadi begini, kalau anak sama ayah itu bertemu, yang menang siapa? Nah, yang menang anak itu dapat sisa, sementara bapak itu dapat 1/6. Nah itu nanti di mana? Ada di surah An-Nisa ayat 11, 12. Apa saja nanti saya tunjukkan. Ya. Hijab kemudian sedangkan asoba adalah sisa bagian harta waris setelah dibagi kepada bagian ahli waris. Asoba ini adalah keluarga terdekat yang laki-laki. Jadi kalau ada seorang laki-laki meninggal, dia punya anak dan punya saudara, ya, waris sisa atau asoba ini jatuh ke saudara apa ke anak? Jatuh ke saudara apa ke anak? Ke anak. Kalau anaknya gak ada, jatuh ke mana? Baru saudara. Kalau ada ayahnya, saudara kalah gak? Kalah. Gitu. Ini diagramnya Pak. Diagramnya. Yang ke atas ini usul ayah, ibu, ya kan? Kakek karena ada ayah ketutup, warnanya merah. Gitu. Ibu nenek kan ketutup karena warnanya merah, kan gitu. Karena untuk nyampe ke nenek dia harus lewatin ibu. Suami sama istri. Lah suami sama istri ini bagiannya itu antara 1/4, setengah kalau suami, setengah sama 1/4. Nah kalau istri 1/4 sama 1/8. 1/4 itu kalau laki-laki itu punya anak, kalau nggak punya anak dapat setengah, begitu. Nah furuk ini anak perempuan, anak laki-laki. Sementara kalau ada anak laki-laki ini semua hidup, saudara minggir, eliminasi semua, ya kan?
Berarti yang saudara terdekat inilah yang kemudian ada berapa ini 5 orang ya. Nah, ini jadikan satu, anak ini laki-laki dan perempuan ini jadi satu, suami istri dihitung 2, ayah dan ibu dihitung 2, jadi ada 5. Begitu. Nah ini yang gak akan pernah gugur dalam setiap warisan. Gitu. Nah ini yang kemudian kaitannya dengan sekarang menghitung ini. Langsung hitung aja. Nanti saya buka dulu undang-undangnya, undang-undang Al-Quran, ya kan? Karena di sini ada yang disebut dengan undang-undang, kita pakai undang-undang Quran, Pak. Undang-undangnya Quran. Nanti saya shoot di sini, mudah-mudahan bisa. Ayat 11, ayat 12. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Tunggu. Kita buka di Quran. Di Quran yang ngomong. Di Quran yang ngomong. Kita lihat terjemahannya saja. Nah, ini ayat waris. Surah An-Nisa ayat berapa? 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka, yaitu harta anak waris. Anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya kan? Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk kedua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6, kan gitu, 1/6. Nah, berarti bapak dan ibu bagiannya berapa berdasarkan Quran? 1/6. Nah, terus kemudian karena di sini ada anak laki-laki, ya, nanti bagiannya berapa? Asobah. Asobah itu bagian yang tersisa dari ahli waris. Jadi kemudian contohnya ini. Oke, kita klik. Nah, kolom pertama, seorang meninggal dengan ahli waris sebagai berikut: ayah, ibu, 1 anak laki-laki, 2 saudara laki-laki, 2 cucu. Siapa yang mewarisi? Siapa yang mewarisi? Cucu laki-laki dapat apa enggak? Enggak. Saudara laki-laki dapat enggak? Karena ada siapa? Udah pinter. Jadi yang mewarisi ini ayah sama ayah berapa lebih? 1/6, ibu 1/6, 1 anak laki-laki, sisanya. Karena angkanya itu sama, maka KPK-nya sama. Ya, karena yang dicari nanti KPK. Kalau misalnya ada bilangan yang beda, karena masing-masing 1/6, maka asal masalahnya adalah berapa? 6. Ya kan? Harta asal masalahnya 6, harta 600. Cara baginya, maka 600 bagi 6 kali 1. 600 bagi 6 ini kali 1. Dapat berapa? 100. Ibu 600 bagi 6 lagi kali 1 sama dengan berapa? 100.
sisa anak laki-laki, sisanya berapa? 400. Gitu Pak cara bagi warisnya. Monggo. Itu dulu. Monggo. Kan anak laki-laki lebih utama daripada ayah dulu. Tapi kenapa pada pembagian ayahnya dan ibu yang dikeluarkan dulu, sisanya udah? Karena itu sudah ditulis dalam Quran. Jadi dia bersama anak laki-laki, dia menjadi ashabul furud. Lah ashabul furud itu nggak bisa jatuh Pak, nggak bisa hilang. Ashabul furud itu nggak bisa hilang karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Maka ada beda, yang didahulukan itu justru ashabul furud. Mohon maaf, mana sih yang disebut ashabul furud ini? Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ini namanya ashabul furud. Maksudnya kelompok yang mendapatkan ketentuan warisan secara langsung dari Allah. Loh, siapa berani kalau Allah sudah tetapin? Nih anak perempuan kalau sendiri dia jadi ashabul furud. Contoh nih, jika anak itu semuanya perempuan adalah lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta. Ini ashabul furud, gak bisa diutak-atik. Yang sepertiganya kemana? Sepertiga gak ada. Anak perempuan kalau tunggal dapat 1/2, kalau lebih dari 2 dapat 2/3. Yang sepertiga itu milik asobah kalau nggak ada. Ya nanti dibagi yang lain. Nanti ada KPK-nya nanti seperti contoh kedua. Itu contoh kedua. Monggo silakan. Melanjutkan yang tadi. Iya. Ustaz. Jadi kalau ayah ibu si mayat yang meninggal yang laki-laki, kemudian ada anak laki-laki itu yang lainnya yang ke atas ke bawah sudah nggak dapat lagi. Nggak dapat. Ini loh Pak. Seperti ini kaidah tidak bisa dirubah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah tadi riwayat Bukhari Muslim bahwa kalau ini hidup, yang merah ini hilang semuanya. Tapi di contoh itu malah ada Ustaz. Siapa? Yang Contoh. Ini. Nah, itu. Siapa ibu? Itu yang ayah, ibu kan dapat itu. Kan saya silang. Ayah dapat 1/6. Ayah karena ashabul ini loh Pak. Nih. Itu maksudnya ayah ibu nenek atau Ayah ibu, ayah dapat, ibu dapat. Ini Pak contoh saya. Loh, kalau ini hidup semua, ayah dapat, ibu juga dapat, anak juga masih ada. Yang putih ini adalah yang kemudian kalau seandainya mereka hidup semua, maka mereka ini dapat. Semuanya dapat ini. Kalau ini hidup bersama semua masih ada semua, dan ini si mayit posisinya di sini, maka 5 orang atau 6 orang ini adalah kelompok yang mendapatkan waris. Tentu ini ayah ini adalah ashabul furud. Ashabul furud bagiannya telah ditentukan oleh Allah. Tapi yang ke atas nggak dapat karena dia tertutup oleh ini. Yang samping dia nggak dapat karena tertutup oleh bawah. Anak sama saudara kuatan mana sih hubungannya coba? Anak sama saudara kuatan mana? Anak. kalau saya Oh. Mungkin kalau mayat itu tidak punya anak laki-laki, nah ini baru berlaku itu Ustaz. Saudara. Kalau nggak punya anak laki-laki, tapi masih ada anak perempuan 1, berarti dia menjadi ashabul furud. Berapa anak perempuan 1 dapatnya? Ayo coba dibaca di sini. Jika bagian seorang anak laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3
dari harta yang jika anak perempuan itu seorang saja maka dia dapat, bayangin loh Pak, setengah itu banyak apa sedikit? Daripada seperenam lebih banyakkan mana? Daripada sepertiga lebih banyakkan mana? Daripada seperempat lebih banyakkan mana? Pokoknya setengah itu pecahan paling tinggi di dalam fardhu. Kenapa? Setengahnya lagi dibagi bersama ahli waris yang lain. Nah ini kan masih ada seperenam Pak, misalnya. Nah ini kan seperenam. Setengah, ya ini setengah, seperenam, ya kan? Ini seperempat, ya kan? Ya kan? Ya kan? Seperempat, seperlapan. Nah nanti contohnya di yang nomor kedua. Baik, saya kasihkan contoh nomor 2. Ini yang berbeda. Dalam contoh ini, ya kan, seorang meninggal dengan ahli waris sebagai berikut: kakek, kemudian ayah, kemudian bibi, kemudian ibu, kemudian paman, 2 anak laki-laki, suami. Siapa yang dapat ahli waris? Ahli warisnya ayah berapa? 1/6. Ibu 1/6. Suami dapat berapa? 1/4 apa? 1/2? Hah? 1/4 apa 1/2? Suami 1/4. Saya tunjukkan dalilnya. Itu di ayat 12. Itu ayat 12. Nah, anak perempuannya tidak. Ambil dulu. Ambil dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya nggak karang angka bagian-bagian itu, nggak karang gitu saja. Karena nanti ini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kamu mendapatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan istrimu, kamu laki-laki maksudnya, berarti suami kan? Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak berapa? Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu. Maka dia mendapat 1/4. Berarti jelas suami dapatnya 1/4 karena ada anak. Lah ini kan anak ini. Ini kan anak. Loh, anaknya ada di sini. 2 anak laki-laki. Maka yang dapat ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, 2 anak laki-laki asobah, hartanya 1.200. Asal masalahnya KPK-nya berapa? Dibesarkan. Oh ya, oke. Nah ini bapak-bapak pinter kayak gini, hitung semuanya itu kan sederhana kepanisan itu Pak. 4 sama 6 itu ketemunya di angka berapa? Yang paling kecil? Yang paling kecil? 12. 4, 8, 12. Yang sini 6, 12. Itu KPK namanya. Kita dulu diajarin di SD namanya KPK. Berarti angkanya berapa yang untuk semua harta, untuk membagi harta itu berapa? 12. Maka saya ngomong asal masalah itu adalah 12. Angka membagi untuk bagi harta ini loh berapa? 12 itu Pak. Kalau 3, 6, 4 ketemunya berapa? 12 juga. 3, 6, 8 ketemunya berapa? 24.
Begitu, asal masalah itu gitu. Nah, asal masalah angka untuk membagi harta. Angka untuk membagi harta itu adalah asal masalah ini. Dan dari dulu yang dicari dalam ilmu faraid itu adalah angka untuk membagi harta. Ini yang disebut dengan asal masalah. Nah, sudah ketemu asal masalahnya, angka untuk membagi hartanya yaitu berapa? 12. Hartanya 12.000 atau 1.200. Nah, cara baginya ya gampang. 1.200 bagi 6 berapa? 200. Sekali 1 200. Ibu berapa? Sama. Suami berapa? Karena bagiannya 4. 300. Sisanya berapa? 500. 500 dibagi 2 sama karena anaknya 2 berapa? 250. Saya tanya ini, bagian suami ini kok lebih gede daripada bagian anak, kenapa? Anaknya 2. Terus nanti kalau suami meninggal turun nggak ke anak? Berarti suami itu siapa? Nanti kalau mati nanti turunnya ke anak gitu. Kenapa dia lebih gede daripada anak? Ya nanti dia turun ke anak. Gitu. Waris Islam itu cara baginya. Nah ini, yang ini Pak, ini ya pembagian ini adalah pokok. Ya, ini akan selalu mewarisi ibu, ayah, suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki. Maka di dalam Islam kedudukannya tidak tergoyahkan. Saudara kalau macam-macam, ya mau ngambil warisannya si mayit ini, mohon maaf, gampangannya begini Pak. Saudara kalau mau macam-macam ngambil warisannya si mayit ini karena dia sebagai saudara, maka dia tidak berhak karena dia masih punya anak. Ya kan? Kalau istri dapat warisannya atau suami dapat warisannya itu berdasarkan ketentuan Allah. Ya kan? Kalau ibu dan ayah semuanya berdasarkan ketentuan Allah. Nah, ada pertanyaan, andai kata di sini ada papan dan whiteboard, saya hitungkan masalah warisan Anda semuanya. Saya hitungkan warisan Anda semuanya. Itu tadi kan contohnya bulan. Seandainya itu bagi ada sisanya kemana? Sisanya ke asoba. Sisanya ke asoba. Siapa yang asoba itu? Sisanya asoba itu ya anak laki-laki. Anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak perempuan. Nanti laki-lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1. Nanti contohnya saya kembangkan. Mohon maaf nanti kalau ada pertemuan lagi saya dikasih whiteboard ya. Itu ya. Nanti sambil ngitung gitu bagaimana kan gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Selama ini negara memberikan perlindungan yang saya ketahui setelah saya istri meninggal, yaitu ahli waris itu di breakdown di kelurahan. Nah itu yang dapat hanya supaya suami meninggal, istri, anak-anak sama nama-nama cucu. Yang lainnya ke samping sana tuh nggak ada. Nah itu. Ya betul. Kemudian Betul Pak, saya stop di situ. Itu betul karena istri, anak, suami, kemudian kakek, ayah, cucu, saudara nggak dapat. karena begini, secara teknisnya itu dia tidak
Padahal di masyarakat grassroots bawah ini yang bikin ribut pada acung keklok itu adalah itu persoalan teknis. Kenapa ya? Departemen Pak atur itu malah diserahkannya kepada yang tingkat kecamatan kelurahan. Itu kenapa? Itu betul. Kenapa? Itu real fakta yang ada di tengah masyarakat itu seperti itu. Gini Pak, masalah waris ini itu sebenarnya kalau ditelusuri secara hukum adalah hak di antara ahli waris. Pertanyaannya sekarang, kalau sepakat mereka dibagi rata, sah apa tidak? Bentar dulu Pak. Kalau disepakati semua ahli waris dibagi rata, boleh. sah itu. Maaf Ustaz. Secara syariat harus dibagi sesuai dengan Quran. Setelah itu ada kesepakatan dibagi rata terserah. Oke, saya ambil poin keduanya saja. Setelah tahu bahwa dia mendapatkan bagian secara faridnya, ya kan? Boleh nggak itu disepakati? Boleh kan? Itu berarti rame-rame tadi, ya udah bagian saya dapat 2, kamu perempuan dapat 1, kan gitu kan? Oke. Tapi kemudian kalau terjadi setelah itu kesepakatan, di bagian saya 400, kamu kan 200, ya kan? Ini sudah kok nih. Udah sudah kok bagian saya biar semuanya rata. Boleh apa enggak? Boleh. Itu kalau sepakat. Nah masalahnya begini, yang cowok atau yang cewek ini kadang-kadang nggak ngerti, sehingga saudara tertua itu kemudian kuasain. Begitu bagiannya dapat gede sendiri, begitu. Nah itu yang kemudian padahal si ceweknya nggak tahu bagiannya, karena umumnya maaf itu diserahkan kepada kakak tertua. Nah sementara yang terjadi waris itu di Indonesia itu ada 3 waris, ada barat sama Islam. Nah kalau kemudian si perempuan nuntut dengan waris barat, sementara laki-lakinya nuntut waris Islam, selesai apa tidak? Tidak. Itu warisannya senok-goglonya itu Pak. Ya kan? Nah, itu kaitannya seperti itu. Maka itu tidak diselesaikan ke ahli waris, biarkan mereka tengkar dulu di bawah. Kalau sudah sepakat, kalau mau pembagian sisi faraid ke pengadilan agama, kalau mau pembagian waris barat ke pengadilan negeri, kalau waris adat maka tetua adat yang menentukan, nanti dapat penetapan dari pengadilan. Itu yang benar. Lah, sengketa waris yang ada di bawah itu karena hak privasi itu tidak boleh diikuti oleh pemerintah. Pemerintah nanti masuk ke hal-hal yang ranah sifatnya privasi, nggak bisa seperti itu. Hanya saja butuh perlindungan hak waris. Maka perlindungannya itu ada yang sifatnya pidana. Misalnya kalau ada penggelapan dokumen, kemudian manipulasi dari salah satu ahli waris, penjualan yang tidak melibatkan ahli waris lainnya, persetujuan ahli waris lainnya, itu diancam pasal kitab undang-undang hukum pidana. Begitu. Asal deliknya ada dalam KUH pidana. Pelakuan penjualan tanpa izin, kemudian manipulasi, penggelapan, nah itu ada deliknya di situ. Tapi itu pun harus menggunakan delik aduan. Karena apa? Saudara sendiri masih
Kalau nggak kayak gitu nanti saya nanya sendiri. Dan delik aduan itu nggak bisa diangkat menjadi perkara kalau tidak diajukan. Kalau kejahatan biasa itu jaksa bisa nuntut. Maaf, agak panjang. Dari dua contoh kasus tadi, kan anak laki-laki sudah menjadi asyada. Sobat ya. Apakah karena hal bagian anak laki-laki ini tidak disebutkan secara jelas dalam Surah Nisa 11 dan 12 itu? Betul. Pokoknya sisa dari pembagian harta. Kalau ada anak laki-laki ini Pak, nggak mungkin ada bagian yang lebih besar daripada bagian dia. Ayah cuma 1/6, ibu cuma 1/6. Suami atau istri berapa? 1/4, ya kan? Apa istri berapa? 1/8. Jadi kalau semuanya itu, bagian anak laki-laki tetap yang lebih banyak. coba. Yang lebih banyak gitu. Jadi anak-anak itu paling menang kan gitu kalau dalam waris Islam. Tadi kita agak ada kasus juga. Si mayit ini seorang perempuan. Ya. Nah, ahli warisnya bapak ibunya udah nggak ada, nggak punya anak. Nggak punya anak. Ada suami dan saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Nanti kan yang berhak si suami dan saudara kandung laki-laki. Laki. Saudara kandungnya laki-laki udah meninggal kan, tapi tetap dapat bagian kan ahli warisnya. Oke. Itu pembagiannya berapa si suami berapa? Suami berapa? Punya anak nggak? Enggak. Setengah. Ya kan? Saudara kandung? Ada. Oke, kita kembali ke sini. Ini dalil yang utama. Ini. Fama bagian fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka sisanya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Laki-laki yang paling dekat di situ siapa? Saudara kandung. Tadi ini contoh saudara suami. Saudara suami. Ada suami kan? Ada suami kan? Tapi ada saudara kandung kan? Lah iya. Lah itu setengahnya milik siapa? Saudara kandung. Saudara kandung. Anak gak ada. Di sini anak gak ada. Yang paling dekat dengan mayit itu laki-laki, maka jatuh sisanya ke situ. Saudara kandung. Jadi misalnya hartanya 100 kan gitu, laki-laki dapat 50, saudara kandung dapat 50, sisanya ke situ semua. Itu. Ada lagi, monggo. Contoh kasus seperti itu gampang penyelesaiannya kalau sedikit kan gitu. Kalau sudah banyak itu siapa monggo ada yang lain? Contoh kasus. Monggo silakan. Bapak tadi udah. Monggo Pak Taiman. Ya, kalau gitu yang saudara kandung ini besar bagiannya. Saudara kandung. Ya sisanya. Nah, kalau begitu saudara kandung ini kalau ada pernikahan ikut tangan harus umpamanya mencarikan adiknya nilai perempuan, harus orang yang yang kaya memang. Nah, sehingga kalau terjadi seperti itu akan menguntungkan lagi dari pihak. Jadi waris beda Pak dengan urusan perjodohan atau perwalian. Karena kaitannya dengan waris. Iya. Wali seandainya masih ada saudara kandung dan dia butuh nikah, ya kan? Terus gak ada yang lain, maka wali yang paling berhak untuk menikahkan itu saudara kandung. Tapi soal kemudian mencarikan jodoh yang paling tepat, maksudnya begitu Pak? Atau jodoh yang paling tepat itu tidak dianjurkan. Tapi karena dulu itu nama ada yang wilayah ijbar. Apa wilayah ijbar? Seorang wali itu bisa memaksa seorang gadis
untuk menikah dengan laki-laki yang dianggap baik. Ini Pak, otaknya orang tua ingin membahagiakan anak kan, ingin berbuat kemaslahatan anaknya. Misalnya di sini ada duda kaya mapan dengan kemudian perjaka kiri hidup gak jelas, pilih mana kira-kira Bapak? Iyalah, itu demi kebaikan siapa? Mohon maaf. Nah, itu masalah. Nah, dalam konteks seperti itu ya, kalau kemudian si anak ini berontak ya kan, maka nggak boleh dipaksakan lagi. Nah, wilayah Jebar itu tidak digunakan di dalam kompilasi hukum Islam. Gitu. Saat kembali ke masalah pembagian tadi, kalau disepakati disamaratakan, apakah harus tertulis? Tertulis. Soal tertulis atau tidak itu tinggal pembuktian, asal gak rapi beres. Yang membuat rapi itu kan karena khayal-khayalan. Jadi kalau sudah paham semuanya, ya maksudnya kalau kemudian untuk legal itu harus tertulis Pak. Bagiannya sekian, anunya sekian dibagi secara kekeluargaan itu selesai, ya kan? Tapi kalau kemudian ingin butuh tertulis ya notaris dan mempunyai kekuatan hukum berlaku asas fakta sunda servanda. Fakta sunda servanda itu ya kesepakatan itu adalah hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam perjanjian. Cukup Pak ya? Kurang ya? Cukup ya? Apa satu lagi dulu kalau pertanyaan? Cukup? Cukup, insya Allah nanti. Kalau bapak-bapak punya masalah waris, monggo saja saya hitungkan di papan nanti, tanpa menyebut nama, tanpa menyebut apa, itu saja. Demikian dari saya. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.